Kamu pasti sering ketemu kan sama orang-orang yang gak happy sama pekerjaannya, terus mereka ngeluh sama pekerjaan mereka. Nah, di saat seperti ini nih, kita bakal dengar atau kita bakal kasih satu nasihat ke mereka. Do what you love. Tapi, kamu harus tahu, nasihat do what you love itu bukan nasihat yang baik. Kenapa? Karena bakal ada banyak pertanyaan yang muncul dari nasihat itu. Pertanyaan yang paling besar, apa sih passion itu? Coba deh kamu tanya ke diri kamu. Kamu bisa jawab gak? Kenapa hal ini bisa bikin bingung? Karena setiap orang tuh bekerja dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang karena tuntutan duit, ada yang cuma buat ngabisin waktunya aja, tapi ada juga yang bekerja karena panggilan hatinya. Ya, apapun lah alasannya. Setiap pekerjaan tuh pasti selalu ada bagian yang gak enak. Dan setiap pekerjaan pasti selalu ada yang bikin kamu ngerasa kalau ini adalah pekerjaan yang membosankan daripada pekerjaan yang kamu suka. Terus, lama-lama pekerjaan itu jadi terasa seperti sebuah kewajiban. Dan akhirnya, passion kamu mulai hilang. Dan pekerjaan itu jadi membosankan. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Passion nggak harus selalu jadi karir kamu. Karena setiap orang punya banyak passion, yang mana passion-passion itu bakal kasih kita banyak pilihan buat mengerjakan apa yang kita suka. Emang, semua ini mungkin terasa sangat baik di awal, tapi seperti yang udah dibahas sebelumnya, ada beberapa faktor yang bisa membuat kita jadi berubah terhadap passion kita. Mungkin passion kamu kebanyakan, dan kamu bingung atau frustasi sama apa yang mau kamu coba lakuin. Mungkin kamu ngalamin sesuatu yang bikin kamu berubah saat melihat passion kamu. Contoh, passion kamu main game. Tapi kalau kamu jadi atlet e-sport yang harus terus-terusan main game yang sama, 10 jam setiap harinya dalam jangka waktu yang sangat lama, pasti lama-lama kamu juga bisa bosan kan dan jenuh. Ketika orang-orang kasih nasihat ini, beberapa orang, jujur, termasuk saya sendiri waktu dulu, beranggapan kalau kita cuma punya satu hal yang kita suka. Tapi itu salah. Kita sebetulnya punya banyak passion. Jadi, sebelum kamu jadiin passion kamu itu sebagai karir, mending kamu coba pertimbangin 3 hal ini. Yang pertama, kamu punya keahlian apa sih? Kita semua punya banyak keahlian dan talenta yang bisa bantu di banyak hal di pekerjaan kita. Kalau kamu punya skill berkomunikasi, mungkin kamu bagus di pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhin kamu jadi lebih vokal. Intinya, lihat diri kamu. Dan lihat, kamu punya kemampuan apa, dan gimana caranya kamu ngegabungin keahlian-keahlian itu sama sesuatu yang pengen kamu lakuin. Di saat kamu udah tahu apa kelebihan kamu bisa mengerjakan sesuatu yang diperluin dengan sedikit usaha, itu artinya kamu punya kesempatan buat dikembangin lebih lanjut. Contohnya, kamu jago di dapur, biasa kamu masak western food, tapi kamu tetap punya waktu buat belajar bikin pastry atau jenis masakan lainnya. Jadi kamu tetap bisa ngelakuin apa yang kamu suka, tapi nggak di satu hal aja. Ketika kamu bisa melihat keseluruhan keterampilan kamu bakal punya ide yang lebih baik. Apa yang bisa kamu kejar, dan gimana cara ningkatinnya. Malahan, kamu jadi bisa menemukan cara untuk berbuat lebih banyak di tempat kerja kamu yang sekarang. Lakukan sedikit uji coba. Di dalam buku So Good They Can't Ignore You, Why Skills Trump Passion in the Search for Work Your Love, Cal Newport menjelaskan, mengapa passion itu bukan sesuatu yang buat dikejar. Malah, passion itu muncul setelah kamu mencapai sesuatu karena bekerja keras untuk hal itu. Dengan pikiran seperti ini, ada 2 tes uji coba yang bisa kamu coba buat tentuin apakah passion kamu harus tetap menjadi sebuah hobi, atau bisa kamu ubah jadi sebagai sebuah karir. Uji coba yang pertama, tes passion kamu. Coba pikirin sesuatu yang passion kamu banget. Terus tanyain ke diri kamu permasalahan utamanya. Bakal ada orang yang mau bayar kamu gak kalau kamu melakukan hal itu? Uang itu sangat penting. Kamu nggak bisa melakukan apa yang kamu suka kalau kamu nggak bisa mengisi perut kamu atau membuat kamu hangat di malam hari.
Ini adalah kenyataan hidup yang menyakitkan. Nggak cuman itu, orang-orang tuh nggak peduli sama seberapa besarnya passion kamu. Yang mereka peduliin tuh, berapa jumlah uang yang harus mereka bayar. Terus, tuh uang yang udah dikeluarin bakal sesuai gak manfaatnya dengan yang mereka terima. Semua kembali lagi ke tentang, apakah orang-orang bersedia bayar kamu buat pekerjaan yang menjadi passion kamu? Semoga hal ini jadi bisa buka mata kalian, karena kenyataan hidup itu memang kejam. Oke, sekarang uji coba yang kedua, tes pengalaman. Di tes ini, kamu mesti ukur berapa banyak sih pengalaman yang kamu punya, dan berapa banyak waktu yang mau kamu habisin buat passion kamu itu. Dengan adanya tes ini, kamu jadi harus habisin waktu yang banyak dan usaha yang besar buat passion kamu itu. Mereka semua yang kerjanya sesuai dengan passion mereka, berbeda sama mereka yang bekerja di pekerjaan kelas bawah, yang penghasilannya aja nyaris nggak cukup buat mereka bertahan hidup. Terus, perbedaan antara mereka yang berkembang dengan yang nggak berkembang adalah mereka yang berkembang mendapatkan feedback dari apa yang mereka lakukan. Ini waktu dimana kamu udah berlatih keras buat passion kamu, dan kamu tahu kalau kamu lebih baik dari yang lainnya untuk di hal itu. Kamu bisa dapat feedback dengan banyak cara. Tapi, intinya, feedback itu memotivasi kamu untuk belajar menjadi lebih baik secara terus-menerus. Kamu jadi mulai mengembangkan sistem atau proses yang memungkinkan kamu jadi lebih maju dan ngembangin keahlian kamu lagi. Dengan ngelakuin 2 tes ini, kamu mulai melihat apakah emang ini yang mau kamu kejar di dalam hidup kamu atau bukan. Terus, dengan lebih banyak feedback yang kamu dapetin nih, kamu jadi bisa lebih banyak belajar tentang diri kamu dan belajar apa kamu bisa mengejar passion kamu atau enggak. Yang ketiga, jadilah pribadi yang lebih praktis. Di artikel Quartz, Catherine Bachmuguiera mengatakan, kalau dia lebih memilih karir yang berpenghasilan baik daripada passionnya. Alasannya dia tuh, saat kamu bekerja untuk uang, tujuan kamu bekerja menjadi jelas. Nggak cuma itu aja, uang juga bisa jadi solusi dari masalah-masalah yang kamu punya. Dan ini adalah tujuan yang baik. Filosofi yang dia anut adalah semakin banyak uang yang kamu dapetin sekarang, maka semakin sedikit yang kamu butuhin di kemudian hari. Dan semakin sedikit hal-hal yang perlu kamu khawatirin di saat kamu lagi mengejar passion-passion kamu yang lain. Karena di dunia ini nggak ada yang gratis. Kita bernapas saja mesti bayar pajak ke negara. Ini adalah pendekatan yang praktis. Pada akhirnya, uang memang nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi bisa membawa banyak momen-momen yang bahagia ke dalam hidup kita. Overall, ini bisa menjadi sebuah motivasi yang bagus buat kita. Dan hal ini dapat memberi sebuah pandangan yang baru bagaimana kita melihat pekerjaan kita saat ini. Passion adalah sesuatu yang datang di dalam pekerjaan kita. Passion itu sesuatu yang mengikuti kita daripada sesuatu yang mesti kita kejar. Daripada mendengar nasihat do what you love, mending kamu luangin waktu kamu untuk melihat ke diri kamu sendiri. Terus tanyain deh ke dalam diri kamu, hal-hal apa aja sih yang membuat kamu tertarik? Hobi apa sih yang bisa ngebantuin kamu dapetin uang? Apakah passion kamu itu bisa kamu lakukan dalam jangka waktu yang sangat lama? Dengan tetap berpikir secara rasional nih tentang passion kita, hal ini jadi bisa menolong kita buat memilih hal apa yang bisa bikin kita jadi punya kehidupan yang baru dan lebih baik. Kesimpulannya, melakukan apa yang kamu suka pasti bakal terasa sangat baik di awalnya. Kamu bakal ngerasa baik karena kamu percaya kalau kamu punya kendali di dalam hidup kamu. Tapi gimana pun juga, kenyataan hidup yang kejam ngebuat nasihat ini jadi kurang pas. Memang, alangkah baiknya kalau kita bisa punya pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Tapi, nggak apa-apa juga kok kalau kamu punya pekerjaan yang nggak sesuai dengan passion kamu. Gimana? Setuju gak? Tulis ya komen kalian di bawah.